Okay, good morning everyone. Today we are going to talk about new topics. Yeah, last week we have talked about a little bit about multimedia and then technology informations and system information. So today we are going to talk about Microsoft Word. Hari ini kita akan berbicara tentang Microsoft Word. Ini aplikasi yang sangat populer sekali ya, and I believe you have used these applications often, especially to write your assignment, maybe to write your articles, paper, and etc. And this is a must applications for every students. But I mean, not the application. This is a must kind of applications because there are other alternative here for this. Yeah. Microsoft Word is to be a word processing. Dia software pengolahan kata ya. Nah, software pengolahan kata sebenarnya banyak ya variannya, bukan hanya Microsoft Word, tapi memang yang umum digunakan di kita di Indonesia itu adalah Microsoft Word gitu ya. Ada WPS itu ya, WPS, kemudian Google Doc ya, it is a cloud-based applications and others ya. Saya kira banyak lah if you want to share that word processing ya. Nah, Microsoft Word ini merupakan bagian dari Microsoft Office ya. Jadi ada biasanya Office itu paketnya yang biasa ada Word, ada PowerPoint, ada Excel, ada Access dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia dibuat oleh Microsoft Corporations ya. Dan ini adalah aplikasinya berbayar gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang ketika teman-teman membeli laptop gitu ya, yang sudah ada paketannya gitu dari laptopnya, di dalamnya sudah ada Windows-nya, and then biasanya kalau yang baru-baru kita beli, yang akhir-akhir ini beli itu sudah ada paketannya Microsoft Home Office Students 2019 dan lain sebagainya. Oke. Nah, Microsoft Word itu sudah lama sekali ada gitu ya. Mungkin yang pertama itu ada Microsoft Office 3.0 gitu, ini lama sekali ya. Kemudian ini mungkin kita belum menggunakan ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini ya belum lahir ya. Kalau saya sudah lahir tapi itu masih infant ya. Saya masih bayi tahun ini. Kemudian ada juga Microsoft 95, 95, kemudian Microsoft Office 2000. Nah, kalau yang 2000 saya sepertinya pernah menggunakan dulu ketika saya belajar di sekolah, itu pakai yang 2000. Kemudian ada Microsoft Office 2002 ya, di dalamnya kan ada Word ya, itu sudah paket. Jadi setiap Microsoft Office itu di dalamnya sudah wajib ada Microsoft Word-nya. Kemudian ada yang 2003 Office 2007. Nah, ini 2007 mungkin beberapa masih ada yang menggunakan ya, terutama di copy center ya, fotokopian itu yang komputernya masih jadul dari zaman dulu, belum di-update, itu biasanya masih ada yang menggunakan yang Office 2007. Kemudian ada yang 2010, nah ini yang masih banyak digunakan ya, masih banyak beredar di mana-mana ya. Nah, selain itu ada juga yang Office 2013 di atasnya, dan pada tahun yang sama juga Microsoft memperkenalkan Office dengan bundle yang baru gitu ya. Dia berbasis cloud ya, berbasis cloud, yaitu Office 365. Nah, kalau yang yang Office yang tadi semua itu sampai Office 13 itu kita membelinya license gitu ya, license. Tapi kalau yang Office 365 dia sistemnya adalah subscriptions ya. Subscription seperti ketika teman-teman subscription maybe Netflix gitu ya, atau Disney Plus Hotstar dan lain sebagainya, dia subscription gitu yang berlangganan. Kemudian selain itu ada juga di atasnya yang lebih baru ada Office 2016, dan yang current itu Office 2019 gitu ya. Nah, ini juga yang saya gunakan. Sebenarnya saya di
PC saya itu pakainya ada yang 2019, ada yang 2010. So I use two kind of office gitu ya. Bahkan katanya kemarin saya sempat dengar ada yang versi 2021 gitu, tapi saya belum sempat mencoba gitu ya, dan belum tahu juga. Nah ini sekilas tentang urutan Microsoft Office, Microsoft Word gitu ya. Dia bisa kan Word tadi saya katakan menyakup di dalam Microsoft Office gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ketika teman-teman mau membuka Microsoft Office, nah di dalamnya ada tampilan seperti ini. Ini versi yang 2007 ya, 2007. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang masih menggunakan, atau mungkin teman-teman sudah menggunakan versi yang lebih baru gitu daripada ini gitu ya. Nah, di situ ada tampilan-tampilan, ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu yang di atas itu. Ada untuk save, ada untuk undo, kemudian ada untuk lowercase, uppercase gitu ya. Kemudian ada menu ribbon, itu ada di situ, ada home, insert, page, layout, references dan lain sebagainya. Itu namanya adalah bagian menu gitu ya, menunya. Kemudian ada navigation panel yang di sebelah kiri. Kalau kita mengaktifkannya gitu ya, di bagian view kita mengaktifkan navigation panel, itu nanti akan muncul seperti itu. Kemudian ada dokumen area, itu tempat kita bekerja, mengetik, mengedit, dan lain sebagainya. Dan juga bisa kita mengaktifkan panel kanan itu untuk formatting. Dan yang paling bawah itu adalah status bar ya. Status bar di situ isinya ada jumlah katanya, kemudian biasanya dia memakai format bahasa apa gitu ya. Kemudian kalau di sebelah kanan itu bisa teman-teman lihat ada icon-icon kecil, nanti coba dipraktekkan gitu ya. Kursornya didekatkan gitu ya. Ketika kursornya didekatkan nanti ada pop-up keluar, pop-up Windows-nya apa petunjuknya. Kalau yang paling kanan itu untuk scalingnya itu ada besarnya mau 100% atau berapa persen untuk menampilkan dokumennya seperti itu. Nah ini saya kira teman-teman sudah sangat familiar. Nah, kita lihat kemudian ada juga di situ group clipboard ya. Dan di sampingnya itu kan ada seperti panah kecil atau apa namanya itu ya. Itu kalau diklik nanti akan muncul menunya gitu ya, yang keluar pop up gitu. Di situ ada clipboard, ada font gitu ya. Oke, saya kira itu untuk tampilannya. Kemudian ada satu fitur ini yang saya kira sangat bermanfaat, terutama ketika teman-teman ada yang menggunakan PC. Di laptop juga sebenarnya bisa gitu ya. Yang terkadang kan kalau PC kalau PC kan tidak pakai baterai ya, tidak pakai baterai, dan dia langsung inputnya langsung dari listrik gitu ya, terminal. Itu ketika mati listrik dan teman-teman nih sedang ngetik makalah gitu ya, wah sudah ada nih, baru mulai mungkin 15-30 menit sudah ada sekitar 3 halaman tuh dan belum di save. Nah ini bahayanya kalau pakai PC belum di save. Nah terkadang itu dia mati listrik, nah itu bisa hilang, walaupun terkadang mungkin ada recovery, tapi kan recovery-nya bisa jauh gitu ya. Terkadang mungkin yang terrecovery cuma beberapa paragraf gitu ya. Nah ini ada fitur auto save, teman-teman bisa menyetingnya gitu ya di situ di bagian options ya, ketika diketik file dan lihat options. Nah di situ ada save-nya yang saya kotak merah itu ya. Atau dari save as juga bisa, masuk ke tools di situ ya. Nah di situ nanti di checklist adalah save auto recover information, itu disetting, silakan mau seberapa sering, apakah setiap 10 menit atau berapa, itu disesuaikan kebutuhan teman-teman. Kemudian di checklist juga jangan lupa itu keep the last auto save version if I close without saving gitu ya. Biasanya close without saving itu ya ketika mati listrik dan lain sebagainya. Nah kemudian di situ bisa menentukan tuh di mana letak untuk auto recover filenya mau diletakkan di mana. Oke, saya lanjut. Oke, ini adalah tampilan untuk home ya, tab home, menu home. Itu banyak sekali ya. Ada untuk mengatur jenis huruf, ada untuk ukuran huruf,
dan lain sebagainya, rata kanan, rata kiri, rata atas itu ada di home ya. Karena home ini biasanya kan memang udah defaultnya ketika teman-teman membuka Microsoft Word itu yang tampil terlebih dahulu kan memang menunya yang home ini ya. Kalau yang lainnya kan harus diklik dulu baru muncul gitu ya. Contoh insert ini harus diklik dulu muncul. Di insert itu ada bisa cover page ya, bisa isi table, membuat tabel ya. Insert memasukkan gambar, memasukkan shape gitu ya, ada kotak, lingkaran dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini ya. Header footer juga masukkan di sini, text box juga dimasukkan di sini, simbol dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan dicoba sendiri ya. Kemudian ada desain, ini menu desain ya. Ini desain tulisan kita mau seperti apa, ada temanya juga di situ. Kemudian ada layout. Nah, ini layout ini sering digunakan juga selain home dan insert. Layout sering digunakan untuk pertama yang paling kiri di situ kan ada margin tuh, mengatur marginnya. Margin itu jarak antara ujung halaman dengan tulisan kita gitu ya. Bisa diatur. Ada orientations itu, ada landscape, ada portrait, ada size ukuran kertasnya. Kemudian bisa juga untuk kolom ya. Jadi tulisannya mau bentuknya biasa saja atau ada berkolom-kolom seperti koran kan ada di sini ada kolomnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ada reference, ya. Di situ bisa untuk tabel of contentnya, daftar isi. Kemudian di situ ada style. Nah, ini style penulisan ada biasanya APA ya. Nah, kalau kita biasanya di sastra Inggris menggunakan APA. Nah, terkadang ada juga yang menggunakan MLA. Nah, itu bisa di sini. Kemudian bisa di situ ada insert citations juga penting ketika teman-teman menulis makalah atau artikel ilmiah atau jurnal bisa menggunakan itu ya, insert citations ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Mendeley ya, ada nanti. Nah, untuk Mendeley sendiri nanti ada pembahasannya nih. Jadi Mendeley itu dan citasi ini nanti akan dibahas di pertemuan setelah UAS itu ya nanti ini, karena topiknya sangat penting dan akan berguna ketika teman-teman nanti mungkin menulis skripsi, menulis jurnal dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa footnote gitu ya. Nah, footnote bisa digunakan ketika memang nanti jurnalnya, ketika teman-teman menulis artikel jurnal dan jurnalnya menghendaki menggunakan format menggunakan footnote-nya, itu bisa digunakan. Kemudian ada mailing ini. Selain mailing itu ada review gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri di situ. Dan di sini juga ada menu yang sangat penting juga. Di situ ada untuk komen ya. Nah, komen ini untuk review contoh ya. Ketika teman-teman ingin tulisannya, makalahnya, ataupun nanti draft skripsinya direview oleh orang lain, itu bisa menggunakan menu ini. Tinggal ditambahkan new comment, itu di bawahnya review ada new comment gitu ya. Jadi tinggal di blok tulisannya mana, kemudian dikasih komentar. Oh, komentarnya mungkin please paraphrase this sentence, atau mungkin ada yang katanya di blog please find another word atau dictions for this gitu ya, diksinya diganti dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ya, untuk review bisa. Nah, jadi nanti ketika dibuka oleh kita hasil review rekan kita atau reviewer itu bisa lihat, oh saran-sarannya ada di situ gitu. Bisa. Satu lagi juga ada track changes. Track changes ini biasanya diaktifkan ketika kita merevisi artikel. Biasanya ketika kita mengirimkan ke jurnal atau untuk conference, ketika setelah direview ada masukan tuh dari reviewernya untuk merubah hal-hal tertentu. Nah, itu kita bisa mengaktifkan track changes gitu ya. Itu untuk apa? Untuk supaya reviewer bisa melihat perubahan yang kita lakukan di dokumen tersebut. Jadi nanti perubahannya ditandai di situ. Jadi bisa lihat versi awalnya seperti apa, versi perubahan kitanya seperti apa ketika itu diaktifkan gitu. Dan lain sebagainya itu bisa ada ya. Oke, nanti bisa di explore sendiri. Kemudian ada view ya. View itu di situ bisa mengatur, kita bisa menggunakan read mode atau print layout. Nah, yang default biasanya print layout gitu yang biasa kita gunakan untuk mengetik gitu. Kalau read mode biasanya digunakan ketika kita ingin membaca gitu ya. Wah, sudah selesai itu, ingin dibaca atau ingin membaca tulisan, teman kita mengirimkannya dalam bentuk Word, itu bisa menggunakan read mode gitu ya. Ada juga web layout. Oke.
Oke, nah ada satu yang penting di situ, ada ruler penggaris ya, itu untuk menampilkan misalnya di atas dokumen di Word itu ada seperti penggaris ya, 1 2 3 berurutan. Nah itu bisa ditampilkan di sini gitu ya. Kalau grid lines itu garis-garis ya, bisa ditampilkan juga, atau navigation panel. Oke, itu untuk menu-menunya. Kemudian ketika kita bekerja di Microsoft Word, bisa juga kita membuka banyak dokumen gitu ya. Dengan cara apa? Dengan di bagian view itu yang saya kotak merah ada arrange all. Ketika itu diklik, contoh ketika membuka dua dokumen seperti ini, nanti akan seperti ini, ada yang atas, ada yang bawah gitu ya. Seperti pas saya ada dua dokumen, ada yang atas, ada yang bawah. Ketika diklik arrange all, posisinya bisa seperti ini atau bisa side by side seperti kita split screen, di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Itu sangat berguna ketika teman-teman sedang mengetik dan membaca referensinya berupa Word juga gitu ya. Tapi kalau referensinya berupa PDF itu bisa menggunakan yang split screen. Kalau teman-teman Windows-nya terbaru gitu ya, OS-nya itu kan tinggal di drag dokumen, di drag ke kanan mentok itu kan nanti otomatis jadi split screen gitu ya. Oke, ini seleksi dengan mouse gitu ya. Nah itu ada select all, biasanya Ctrl A gitu ya, kita cepatnya gitu ya. Oke. Nah ini adalah shortcut ya. Nah, ini juga penting ketika teman-teman ingin mengetahui shortcut. Atau juga ini bisa berguna nih, saya pernah kejadian mouse-nya itu rusak gitu ya. Dan kan susah kalau mouse-nya rusak gitu, dan ini sedikit mengedit dokumen. Nah itu bisa dipijit tombol ALT. Biasanya ALT itu di sampingnya spasi atau di sampingnya tombol Windows itu ya, berdekatan dengan kontrol gitu ya, dengan CTRL. Nah ketika dipijit ALT di Microsoft Word itu nanti akan muncul kode-kode seperti itu ya. Di dekatnya home ada H. Nah itu ketika kita pijit ALT akan muncul huruf-huruf seperti itu, dan kalau kita memijit hurufnya sesuai dengan yang ada di situ, berarti contoh saya memijit huruf H, berarti nanti yang muncul adalah tab home. Ketika saya memijit S, berarti yang muncul adalah references. Ketika saya memijit P, berarti yang muncul adalah layout gitu ya. Nah itu untuk memudahkan navigasi gitu ya. Ketika mungkin ada yang bermasalah dengan mouse kita, tapi kalau saya sih lebih enaknya pakai mouse kalau memang mouse-nya berfungsi dengan baik gitu ya. Oke, kemudian ini shortcut umum. Shortcut umum ini mungkin paling sering digunakan, saya yakin yang paling sering digunakan adalah Ctrl C dan Ctrl V dan juga Ctrl X gitu ya. Copy, cut, and paste gitu ya. Itu paling sering. Kemudian Ctrl Z itu undo ketika kita menulis sesuatu dan sepertinya salah, ini dikembalikan, bisa undo, atau redo juga bisa pakai Ctrl Y, Ctrl P untuk print, Ctrl S untuk save, dan lain sebagainya itu ya. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan ini, dan yang paling favorit yaitu Ctrl C and V itu saya kira. Karena saya banyak terkadang gitu ya, ada beberapa students yang ketika diminta membuat tulisan, jangan salah, kalau studentnya canggih bisa mencari referensi dan di copy, dosennya juga bisa mengecek apakah mahasiswanya mengcopy dari suatu sumber atau tidak. Karena dosennya juga pernah jadi mahasiswa, jadi trik-trik mahasiswa ya mungkin 1-2 lah hafal ya. Oke, lanjut. Ini ada panel navigasi yang tadi saya jelaskan di dekatnya ruler di bagian view. Kemudian memformat teks gitu ya. Nah, kita bisa memformat teks, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, warnanya juga bisa gitu ya. Tinggal di blok teksnya. Kalau memang sebagian satu paragraf di blok paragrafnya, kalau semuanya ya tinggal CTRL A gitu ya. Selesai, terseleksi semua, terblok, baru diganti jenis hurufnya, ukuran hurufnya, kemudian juga jarak spasinya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau huruf biasanya ada, kalau yang standar kan yang di depan itu ya ada jenis huruf, ukuran huruf, kemudian apakah bold, apakah underline atau italic. Kalau ingin lebih lengkapnya tinggal masuk ke bagian font. Nah, di situ banyak ya pilihannya, nanti bisa menambahkan mungkin
ada superscript, ada small cap, all cap, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa juga ditambahkan text effect dan lain sebagainya, nanti bisa explore sendiri. Nah, di sini juga masih tentang format tulisan, itu bisa di situ di sampingnya uppercase lowercase itu ada yang AA gitu ya, simbol AA itu kalau ketika diklik kan ada panah ke bawahnya, itu bisa sentence case gitu ya. Sentence case itu berarti ketika diklik sudah diblok gitu ya teksnya, berarti setiap awal kalimat itu menjadi capital letter. Lowercase, kalau lowercase berarti nanti semuanya dibuat menjadi huruf kecil, uppercase dibuat menjadi huruf besar. Nah itu cara cepat gitu ya. Bisa juga kita mengaturnya ketika kita mengetik, tapi kadang mengetik ingin cepat, nah bisa diatur di akhir seperti ini. Atau bisa juga capitalize each word, setiap kata, awal kata itu besar hurufnya, atau yang bawahnya. Double case itu berarti setiap awal kata kecil, yang lainnya huruf besar, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini tentang drop cap. Nah ini sebenarnya ini kalau Microsoft Word ya, kalau kita ingin membahas semuanya itu tidak akan cukup ya, satu pertemuan. Kita kan satu pertemuan 100 menit itu tidak akan cukup ya, nanti bisa dicoba sendiri. Ini saya mungkin yang garis-garis besarnya saja. Nah ada drop cap ya, biasanya di koran atau di majalah menggunakan drop cap. Jadi contoh seperti ini, itu kan awal paragrafnya sepak bola adalah, nah itu huruf S-nya dibuat besar. Nah itu bisa menggunakan drop cap nanti di menu insert ya. Caranya adalah huruf awal dari paragraf tersebut diblok terlebih dahulu, kemudian klik insert dan cari drop cap. Nah drop cap itu, nah itu yang saya lingkari, yang ada huruf A-nya di sampingnya text box yang paling bawah itu ya. Nah itu. Nah ketika itu diklik nanti huruf awal dari paragraf tersebut akan seperti ini gitu ya. Nah itu jika teman-teman ingin membuat mengatur desain paragrafnya. Oke, selanjutnya yang penting juga ini adalah margin ya, margin. Ini margin penting, terutama ketika nanti teman-teman menulis skripsi, dan saya yakin mungkin sudah ada yang mulai ya, mungkin sudah proposal dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin skripsinya sudah mulai. Nah itu margin biasanya ada aturannya ya, di buku panduan skripsi. Marginnya harus berapa, atasnya berapa, topnya gitu, left kirinya berapa, bottom bawahnya, right kanannya, kemudian orientationsnya, portrait atau landscape, dan lain sebagainya. Itu di page setup. Atau cara cepatnya ada yang sebelah kanan itu di page layout, kemudian di sebelah kiri ada margin, kemudian diklik panah ke bawah, itu bisa settingan yang sudah template di situ gitu ya. Ada yang normal, ada yang narrow, dan lain sebagainya, atau ada yang last custom setting gitu ya, yang kita custom terakhir, itu bisa kita gunakan di situ cara cepatnya. Oke, kemudian mengatur ukuran kertas itu di size ya. Biasanya yang paling umum adalah A4 gitu ya. Tapi terkadang mungkin ada juga yang menggunakan legal gitu yang lebih panjang. Atau letter mungkin. Nah, di situ banyak ya, paper size-nya bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian orientations, portrait atau landscape. Kemudian ada kolom ya. Jadi tulisannya ingin dibuat seperti di koran ya, berkolom-kolom, 2, 3 dan lain sebagainya. Bisa itu ya diatur di page layout kolom gitu ya. Nah itu ada 1, 2, 3 left right. Kalau ingin lebih pilihannya tidak ada di situ, bisa more column gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga ini page break ya. Ketika kita terkadang butuh menggunakan page break. Contoh untuk membedakan format di halaman, antar halaman, contoh 1-5 formatnya seperti ini, halaman 6 ingin berbeda. Nah itu bisa menggunakan menu break next page gitu ya. Jadi nanti next page-nya itu bisa digunakan format yang berbeda gitu ya. Contoh untuk orientasi berbeda antar halaman. Nah terkadang orientasinya kan kadang kalau default itu potret ya. Tapi terkadang kita ada tabel yang sangat besar gitu ya. Mepet-mepet itu kalau dibuat potret nggak cukup. Nah, dibuatlah landscape. Tapi hanya halaman itu. Nah, itu bisa menggunakan
break ya, menu break next page gitu ya. Jadi contoh dia ada di halaman 7 tuh yang ingin di landscape, berarti di akhir halaman 5 kursornya diletakkan di situ, kemudian pilih break next page. Dan nanti di akhir halaman 7 karena halaman 8-nya ingin potret lagi, pakai break next page lagi, sehingga nanti yang landscape itu hanya halaman 7 saja. Jadi setelah di break next page diatur orientasinya supaya dia berbeda dengan yang lain, seperti itu ya. Contoh di situ ada ilustrasinya tuh. Section 1-nya portrait, section 2-nya landscape. Atau ingin menggunakan kolom gitu ya. Nah, terkadang satu halaman tetapi di paragraf kedua dan ketiga ingin dibuatkan kolom seperti contoh yang ada di sini, itu bisa juga pakai breaks. Kalau tadi pakai next page, ini adalah continuous gitu ya. Jadi di akhir paragraf pertama diklik dulu tuh kursornya di akhir paragraf pertama, kemudian pilih break, kemudian continuous. Nah, setelah itu contoh yang mau dibuat kolom 2 paragraf 2 dan 3. Nah, di akhir paragraf 3 diklik lagi break continuous, sehingga nanti yang berbeda itu hanya paragraf 2 dan 3. Baru paragraf 2 dan 3-nya diblok dan diatur kolomnya mau berapa, 2 atau bagaimana, seperti itu ya. Nanti silahkan coba sendiri. Page number ini penomoran halaman ini penting juga ya, karena buku kan biasanya ada nomor halamannya untuk mempermudah mencari, dan ketika dibahas, contoh ketika teman-teman nanti menulis skripsi kan ada sidangnya, ada ujiannya, ada seminarnya kan, ketika ada nomor halamannya itu lebih mudah nanti. Mungkin pengujinya please open page 12 gitu kan. Nah, ketika ada halamannya kan mudah mencari gitu. Nah, itu bisa diatur di page number ya. Bisa diletakkan di atas, di bawah, atas sebelah kanan, bawah di tengah, dan lain sebagainya bisa ya. Kemudian formatnya bisa pakai angka biasa, angka Romawi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga terkadang kita mengatur seperti ini, jadi mengatur format page numbernya itu berbeda ya. Terkadang ketika menulis skripsi pasti ada yang berbeda. Halaman satunya mungkin dari bab 1, sedangkan yang sebelum-sebelumnya pakai halaman Romawi itu bisa. Itu biasanya diklik ini, link to previous gitu ya. Jadi contoh sudah pertama dari halaman kata pengantar sampai daftar tabel itu menggunakan Romawi. Nah, setelah itu bab 1 baru pakai angka 1, 2, 3. Nah, itu bisa menggunakan link to previous sehingga bisa berbeda formatnya gitu ya. Biasanya juga itu ada salah satunya different first page, itu digunakan ketika ingin ada halaman covernya gitu ya. Covernya itu tidak ingin ada nomornya gitu ya. Tapi setelah cover itu langsung halaman 2 bisa gitu ya. Nanti silakan dicoba. Itu membuat format page number yang berbeda. Kemudian, wah ini masih banyak ya. Ada bullets ya. Ketika kita ada sebuah list itu bisa menambahkan bullets di situ ya. Itu desainnya ada yang titik, ada yang checklist dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menambahkan kalau di situ tidak ada yang kita suka gitu, bisa menambahkan bullet sendiri ya. Contoh menggunakan gambar hati dan lain sebagainya, itu silakan diklik yang define new bullets, kemudian nanti upload picture-nya, mau pakai gambar apa, mau pakai gambar wajahnya sendiri ya bisa juga gitu ya. Oke, numbering ini ketika kita ingin memberi nomor 1, 2, 3, 4 bisa ABCD dan lain sebagainya ya. Oke, saya percepat. Membuat tabel itu insert table. Di situ ada cara cepatnya, atasnya ada kotak-kotaknya, itu sudah disediakan seperti itu ya. Kalau saya sih biasanya pakai itu supaya lebih cepat, walaupun nanti tabelnya nambah itu bisa nambah di belakang. Jadi kita membuat sedikit dulu juga bisa, atau kita langsung insert table gitu, nanti dituliskan kolomnya berapa, row-nya, barisnya berapa, bisa gitu ya. Oke, di insert ada juga format ya, insert picture bisa, shape, smart art juga, chart juga bisa ya. Smart art itu ya coba nanti diklik ya, itu grafis-grafis gitu ya. Kemudian chart juga bisa. Oke.
Oke, ini style, bisa dipilih stylenya. Kalau yang biasanya kan normal gitu ya, bisa pakai no spacing, bisa pakai heading 1, heading 2, dan lain sebagainya. Oke, ini satu yang penting yang tadi saya katakan bahwa yang paling favorit oleh mahasiswa itu adalah copy and paste gitu ya. Nah, ketika kita mengcopy sesuatu dan ingin paste, menempelkannya gitu ya, itu biasanya muncul 3 itu. Ada use destination theme, itu T harusnya bukan D ya, theme. Jadi pastinya seperti kondisi awal di dokumen sebelumnya, formatnya, atau use destination theme itu berarti mengikuti format di dokumen yang baru gitu ya, kondisi awal, jadi seperti itu. Kemudian bisa juga keep source formatting, itu formatnya sesuai dengan teks yang di copy gitu ya di dokumen sebelumnya gitu. Kalau keep text only itu yang di copy hanya teksnya saja, tidak dengan formatnya, jadi bisa seperti itu. Kalau saya sih yang paling sering keep text only, itu lebih mudah, tapi kan harus ini ya, harus di klik kanan terlebih dahulu, baru dipilih yang ada logo A-nya itu. Kalau keep text only dan ada yang logo A-nya itu sebelah kanan. Nah, biasanya kalau kita langsung CTRL-V itu defaultnya menggunakan use destination theme. Oke, kita juga di dokumen bisa memasukkan hyperlink ya, bisa hyperlink. Jadi ketika diklik link tersebut langsung menuju ke dokumen tertentu atau ke website tertentu, ketika tergantung apa yang kita masukkan. Oke, membuat daftar isi, nah ini penting juga. Bisa teman-teman membuat daftar isi dengan mengklik reference, kemudian table of contents. Di situ sudah ada template-templatenya gitu ya. Nah, ini biasanya ketika membuat sebuah dokumen banyak gitu kan, di depan biasanya daftar isinya. Ini bisa menggunakan fitur ini. Menggunakan daftar tabel. Nah, ini ketika menulis skripsi nanti teman-teman mungkin ada tabel data dan lain sebagainya. Kan biasanya ada ininya ya, ada namanya tabel 1 tentang apa, tabel 2 tentang apa. Nah, itu bisa dengan cara apa? Di tabelnya diseleksi ya, diselect, kemudian diklik kanan insert caption gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini, tabel 1. Itu bisa diganti ya kata-katanya. Tabel 1 kemudian diketik tabel 1 contohnya data analisis atau apa gitu ya, boleh gitu ya. Dan seterusnya itu bisa nanti dilanjutkan. Ada tabel kedua, tinggal diklik kanan insert caption gitu ya. Dan nanti bisa digunakan juga ini untuk membuat daftar tabel. Ketika di dalam sebuah dokumen tabelnya banyak, nah itu biasanya di depan, di halaman-halaman depan setelah daftar isi itu ada daftar tabel. Nah, itu bisa digunakan dengan insert table of features. Itu fiturnya sudah ada di situ. Ketika tadi sudah dimasukkan di awal tuh tabel 1 apa, tabel 2 apa. Nah, itu bisa menggunakan ini supaya nanti lebih mudah membuat daftar tabelnya. Begitu juga dengan gambar. Nah, gambar itu ketika dalam teks akademik biasanya diberi nama dan nomor gitu ya. Gambar 1 gitu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia feature 1, feature 2 dan lain sebagainya. Caranya sama, gambarnya diklik kanan, insert caption. Ini daftar gambarnya sama seperti tabel. Ketika dia banyak, biasanya kita membuat daftar gambar setelah daftar isi. Oke, dan yang terakhir ini yang ingin saya bahas itu ada sebuah software atau layanan yang namanya Grammarly ya. Ini sangat membantu terutama ketika teman-teman menulis di dalam bahasa Inggris ini. Grammarly ini sebenarnya ada bentuk websitenya gitu ya, tapi yang ini ada juga yang bentuknya semacam add-on untuk Microsoft Word bisa, untuk Outlook bisa gitu ya. Gunanya apa sih Grammarly itu? Grammarly itu grammar ya, dari katanya kan grammar. Grammar itu untuk mengecek grammar. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar itu di iklan YouTube kan ada gitu ya. Nah, itu untuk mengecek grammar. Nah, itu nanti bisa itu di-download gitu dan dia diintegrasikan dengan Microsoft Word bisa. Gunanya apa? Ketika nanti teman-teman menulis skripsi itu akan dicek grammarnya secara otomatis oleh Grammarly ini untuk mempermudah. Mungkin terkadang kan ketika menulis skripsi yang dipikirkan itu konten gitu ya. Sehingga grammarnya mungkin ada 1-2 yang miss. Nah, ini bisa membantu gitu ya. Ini instalasinya. Saya kira teman-teman familiar dengan instalasi ya. You are living in the digital ya, itu sudah sangat sering menginstal sesuatu gitu ya. Nah, itu ketika sudah diinstal itu nanti di Microsoft Word itu muncul
di sebelah kanan setelah view itu ada Grammarly tab-nya gitu ya. Nah, di situ dia nanti bisa mengecekkan apa yang kita ketik di Microsoft Word gitu ya. Contohnya seperti ini, itu di sebelah kanan ada, oh ini yang naif itu correct article usage. Kemudian ada yang or itu pokoknya di sebelah kanan itu adalah suggestion-nya. Oh itu harusnya ditambahkan koma katanya. Nah, ada yang artikel, ada yang koma, ada yang change the word gitu ya. Nanti mungkin ada juga diminta untuk paraphrase dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, selain bisa digunakan untuk add-on word juga, mungkin Grammarly kan ada yang websitenya juga. Itu bisa digunakannya teman-teman nanti di di copy teksnya, di paste di Grammarly-nya, itu nanti akan otomatis dicek grammarnya. Nah, itu ya. Nanti mungkin bisa dicoba. Grammarly ini free ya, free, tapi terbatas kalau free. Ada juga yang berbayar. Jadi ada fitur-fitur tertentu ketika free itu memang yang tidak bisa dinikmati gitu. Ya pasti orang membuat sesuatu itu ya dipikirkan juga benefitnya ya. Jadi salah satunya ya ini harus berbayar kalau fiturnya ingin lebih gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang Microsoft Word ya. Sebenarnya itu hanya sedikit yang saya sampaikan. Kalau ingin disampaikan semua, saya kira waktunya tidak akan cukup ya untuk perkuliahan. Itu nanti silakan dieksplor sendiri. Oke, I think that's all untuk penjelasan singkat dari saya. Bukan penjelasannya, pengenalan mungkin. Tapi pengenalan juga mungkin kurang tepat because you have known this software ya. Teman-teman sudah kenal dengan software ini. Oke, itu penjelasan dari saya. That's all. Thank you and see you on our next meeting. And if you have any questions, I will set a discussion forum ya. Di situ nanti ada di Eldiru ya, saya set discussion forum. Teman-teman bisa menanyakan atau mengajukan pertanyaan atau juga mungkin bisa menjawab pertanyaan temannya gitu. Bisa ya. So it is said to be a discussion forum. You can either ask or answer questions. Okay, that's all. See you. And silakan nanti dieksplor, dicoba-coba Microsoft Word. Mungkin bagi yang sudah familiar, ini it's a piece of cake katanya. Atau mungkin ada teman-teman yang tidak terlalu familiar, nah itu bisa dicoba-coba gitu ya. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sign out.